Ada seorang gadis kecil, let's say umurnya 10 tahunan, yang dikirim ke pesantren sama orang tuanya. Pastinya orang tuanya berharap di pesantren itu dia belajar agama lebih dalam dan belajar hal-hal baik lainnya. Dia pun percaya seperti itu pada awalnya. Dia benar-benar tumbuh dan besar di pesantren sama teman-teman seumurannya, dan dia juga punya guru spiritual lah ya, guru yang dia hormati di sana, yang merupakan tokoh masyarakat juga, tokoh penting bahkan dalam masyarakat, yang dia respect selayaknya guru bahkan orang tuanya sendiri. Gak nyadar atau tidak merasa ada hal-hal yang aneh karena dia percaya apa yang diajarkan di pesantren tersebut adalah hal yang baik, hal yang terbaik malah, yang mungkin merupakan kunci dia untuk masuk surga. Sampai pada suatu hari semuanya berubah ketika salah seorang temannya yang merupakan anggota di pesantren itu juga, anak didik di pesantren itu, yang masih di bawah umur, cerita sama dia kalau ternyata dia ditiduri sama gurunya. Singkat cerita, ketika dia tahu temannya mendapat perlakuan seperti itu dari sosok guru, sosok panutan bahkan di masyarakat yang ada di pesantren dia, pastinya dia shock banget, dia kaget, dan dia pun mulai sadar kalau apa yang terjadi di sekitar dia itu nggak benar. Dari situ dia keluar pesantren, dia mulai menyelidiki keanehan-keanehan lain yang terjadi di pesantren itu. Dia mulai berani menyuarakan hal-hal tersebut biar tidak ada lebih banyak korban lagi. Sampai hingga suatu saat dia melahirkan sebuah karya kontroversial yang berjudul Bid'ah. Hai guys, welcome to my channel. Kenalin, aku Natia Shina. Udah lama ya kayaknya kita nggak ngobrol-ngobrol serius kayak gini. Tapi hari ini beda karena hari ini aku bakalan ngasih sesuatu yang baru buat kalian di channel ini. So, welcome to my new segment BH Natia, Bincang Horor with Natia. Di sini kita akan ngebahas hal-hal yang berkaitan sama horor. Tapi horor itu nggak selalu mistis loh ya. Bisa jadi crime, bisa jadi thriller, bisa jadi hal-hal simple. Bagi kalian horor belum tentu bagi aku juga horor, bagi aku horor belum tentu bagi kalian juga horor. Jadi horor itu range-nya luas banget dan sangat amat subjektif. Contohnya nih buat aku ya, yang lebih horor dari hantu menurut aku itu bawang. Ya kalian boleh ketawa, tapi menurut aku bawang itu horor banget. Saking horornya sampai aku gak pernah nyentuh bawang seumur hidup. Nah kalau buat kalian, apa yang menurut kalian hal terhoror di muka bumi ini? Kalian boleh banget share di kolom komentar. Biar kalian gak kelewatan segmen baru aku ini, karena aku bakal upload rutin setiap minggunya. Please banget subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Ceritaku di awal tadi adalah cerita tentang seorang wanita yang bernama Erma Fatimah, produser dari film Bid'ah. Erma berharap melalui karyanya lebih banyak orang akan sadar dan mau mempertimbangkan untuk berhati-hati ketika akan memasukkan anak mereka ke pesantren karena oknum-oknum seperti Walid ini sudah banyak memakan korban. Tapi di sini kita nggak akan fokus ngebahas filmnya, kita akan menceritakan salah satu pengalaman korban yang mengalami kejadian seperti di film Bid'ah tersebut, tapi ini kejadiannya di dunia nyata. Cerita soal apa? Cerita soal seorang wanita yang dieksploitasi atas nama agama selama 14 tahun. Buka mata, buka telinga, 'cause the story will begin. By the way, disclaimer dulu, perempuan yang kisahnya akan aku ceritain sekarang ini itu namanya disamarkan ya teman-teman. Jadi kalian gak akan nemuin itu di media manapun, media Malaysia, Singapura, Asia, gak ada. Karena ini terkait dengan hukum perlindungan korban dan saksi. Tapi kita sebut aja namanya Zoe. Buat yang namanya Zoe, please jangan baper ya. Ini cuman POV Zoe gitu, ceritanya namanya Zoe gitu ya. Nah, Zoe ini dilahirkan pada tahun 1990-an dan gak begitu jelas sih latar belakang keluarganya Zoe gimana, tapi yang jelas dia tumbuh dan besar di Singapura. Tapi nasib buruk Zoe itu sudah bisa dibilang mengikuti dia sejak dia umur 3 hari. 3 hari setelah dia dilahirkan, karena pada saat itu dia diadopsi oleh pasangan suami istri pengikut Al-Arkam. Al-Arkam ini adalah sebuah organisasi Islam di Malaysia yang sangat terkenal. Saking terkenalnya pengikutnya itu banyak banget, jumlahnya sampai ribuan. Tapi
pada tahun 1994, Al-Arqam ini ditetapkan sebagai sekte aliran sesat dan dilarang beroperasi lagi oleh pemerintah Malaysia. Nah, pada saat itu Zui kira-kira umur 4 atau 5 tahun lah ya. Al-Arqam ini didirikan oleh Ustaz Ansyari Muhammad, di mana pengikutnya itu mengenal dia sebagai Abuya. Setelah Al-Arqam ini dilarang praktiknya oleh pemerintah, Ansyari Muhammad ini mendirikan Global Ikhwan Services and Business Holdings yang dikenal dengan sebutan GISB. GISB ini mengaku bahwa mereka itu adalah perusahaan syariah. Tapi pada kenyataannya, kita simpan dulu ya bahasan mengenai GISB ini karena kita akan bahas lagi di belakang nanti. Kita simpan dulu pertanyaan kalian. Pokoknya kalian ingat-ingat aja dulu sekarang Al-Arqam, GISB, dan si Zui ini. Mereka berhubungan. Dan ternyata GISB sendiri nanti ada hubungannya juga dengan kasus kriminal besar yang terjadi di tahun 2024. Kalian masih ingat kan tadi aku bilang kalau orang tua angkatnya Zui ini adalah pengikut taat Al-Arqam. Nah, begitu Al-Arqam ini di-ban gitu ya, dicap sebagai sekte ilegal, dia akan berubah jadi GISB. Nah, orang tua Zui, yang otomatis Zui juga itu jadi pengikut GISB. Nah, dari situ, di mata mereka, apapun yang dilakukan oleh Al-Arqam dan Ansyari Muhammad ini, atau Abuya, itu adalah hal yang benar. Dan apapun yang dia lakukan itu benar-benar demi kesejahteraan umatnya. Jadi dia sampai bisa meyakinkan pengikutnya bahwa kalau pengikutnya itu mengikuti ajaran dia, mereka pasti masuk surga. Jadi ajaran dia, ajaran si Abuya ini adalah kunci masuk surga, kata mereka. Pokoknya orang tua Zui itu benar-benar gak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Pokoknya apa yang dibilang sama Abuya berarti itu adalah kebenaran. Zui tumbuh besar dididik dengan ajaran-ajaran Abuya. Pikirannya udah tertutup kan karena doktrin ini. Ya jelas mereka gak akan mungkin untuk nyari perbandingan ke dunia luar. Kebenaran gitu buat mereka. Dan itu yang memang terjadi gitu kalau misalnya mereka terlalu percaya akan sesuatu, jadinya udah fanatik gitu guys, jadinya udah buta gitu kan. Sampai-sampai si Zui ini cuma bisa ikut sekolah umum sampai umur 10 tahun aja. Nah, ketika dia umur 10 tahun, dia malah dikirim sama orang tuanya untuk masuk ke apa ya? Dibilang pesantren bukan, tapi lebih kayak asrama gitu kali ya. Kenapa aku bisa bilang ini lebih ke asrama khusus gitu, bukan pesantren? Karena setahu aku, please correct me if I'm wrong ya teman-teman, kalau misalnya di pesantren itu kita kan masih belajar ilmu pengetahuan lain gitu. Misalnya kita masih belajar matematika, bahasa asing, tapi memang ilmu agamanya itu lebih dalam. Tapi kalau si asrama yang Zui datengin ini tuh beda banget, karena dia tuh gak belajar apa-apa selain si ajaran Abuya ini. Jadi bener-bener disuruh ngafalin, disuruh mengamalkan, disuruh praktekin semua ya ajaran si Abuya atau si Ansyari Muhammad ini. Dan dia bener-bener gak dikasih kesempatan untuk tahu apa yang terjadi di luar gitu. Dan sama sekali gak dikasih belajar juga hal-hal lain gitu. Jadi yang bener-bener Zui tahu ketika dia umur 10 tahun itu adalah ajaran yang diajarin oleh si Abuya ini. Kasian banget si Zui. Dan hal yang lebih mencengangkan lagi apa tau gak guys? Ternyata asrama yang didatengin sama Zui ini, tempat dia menerima seluruh ajaran Abuya ini, yang sudah fix memang terafiliasi sama Al-Arqam dan GISB, itu lokasinya ada di Indonesia. Jujur aku kaget banget pas baca juga kalau ternyata salah satu asrama itu ada di Indonesia. Walaupun si Zui nggak bilang ya lokasi tepatnya di Indonesia itu di mana, tapi yang jelas memang benar ada di Indonesia. Jadi ketika dia umur 10 tahun yang aku bilang tadi, dia menerima ajaran Abuya, didoktrin, di brainwash, itu lokasinya memang di Indonesia. Tapi karena memang GISB ini adalah organisasi besar, jadi asramanya itu ada banyak banget. Perusahaan induknya memang ada di Malaysia, tapi cabang lainnya juga banyak. Ada di Malaysia, Thailand, Singapura, bahkan sampai ke Inggris. Tapi satu hal, kalau misalnya kita lihat keadaan Zui ketika dia umur 10 tahun dan belum ngerti apa-apa, dia di brainwash, dicuci otak, bisa dibilang ya di brainwash, dicuci otak, karena bener-bener kayak didoktrin oleh satu ajaran itu aja, udah pasti keadaannya bener-bener ya dia cuma tahu satu hal itu gitu. Jadi bener-bener dia tumbuh besar tanpa mengetahui hal lain, gak ada perbandingan. Jadi bener-bener panutan dia itu adalah ya orang-orang yang ada di
abuya. Kalau misalnya kalian ngebayangin kegiatannya, dia terus apa aja dong cuman belajar abuya? Ya emang cuman itu kegiatannya. Jadi dari pagi sampai siang nih dia udah belajar tentang abuya. Dia baca semua bacaan tentang abuya, dia hafalin. Bahkan nih ya, kalau misalnya ada ceramah nih ya, ceramah biasanya kan seputar agama Islam gitu. Jadi tentang pengetahuan Islam pada umumnya. Ini mah enggak. Jadi ceramahnya itu juga tentang si abuya. Jadi benar-benar hal yang dia tahu tuh cuman the only one abuya. Gimana coba isi otaknya abuya gitu. Bahkan kata temen aku aja yang muslim, kalau di pesantren itu kita masih belajar tentang tauhid, syariat Islam, terus bahasa Arab gitu ya. Nah kalau ini bener-bener enggak, Zoe itu enggak dapet apapun. Pokoknya segala sesuatunya hanya berkaitan dengan abuya atau abuya sentris. Nah tahun 2003, 3 tahun setelah dia menghabiskan kesehariannya di Indonesia, di asrama yang ada di Indonesia, dia pindah negara nih. Sekarang dia pindah ke asrama yang ada di Selangor, Malaysia. Kesehariannya kurang lebih sama, dia masih belajar tentang ajaran-ajaran abuya. Tapi lebih parah, karena setiap sore hari dia sama teman-temannya yang seumuran dipekerjakan di kafe atau resto milik GISB tanpa dibayar. Ini tuh semacam kayak perbudakan gitu loh guys, dimana anak-anak usia muda yang masih belum dewasa, umur 15 tahun masih remaja gitu, dipekerjakan oleh orang dewasa. Dan mereka sendiri belum ngerti gitu ya aturan kerjaan itu gimana gitu. Makanya ini gak cuman melanggar aturan ketenaga kerjaan doang, tapi juga sudah melanggar aturan hak asasi manusia di Malaysia. Tapi sedihnya lagi kalau misalnya kita gitu bisa ngelihat, mungkin kok mau sih kerja gak dibayar kayak gitu ya. Tapi apa yang terjadi sama Zoe dan teman-temannya adalah mereka melakukan pekerjaan itu dengan senang hati, dengan tulus ikhlas. Karena mereka percaya apa yang mereka lakukan itu sejalan dengan ajaran abuya. Dan kalau misalnya mereka mengamalkan ajaran abuya dengan baik, otomatis mereka dan orang tua mereka akan masuk surga. Itu pikiran Zoe. Aku dan kalian semua pasti akan nganggap itu nggak make sense, tapi itulah yang didoktrinkan gitu ke pengikutnya, termasuk Zoe dan teman-temannya. Adalah pada tahun itu banyak banget korbannya, bahkan sampai meluluh lantakan Aceh. Nah itu merupakan momen yang benar-benar semengerikan itu, semenyedihkan itu, bahkan salah satu momen tersedih, momen penuh duka bagi orang-orang di negara kita, termasuk aku juga. Nah kalian tahu apa yang didoktrinkan oleh abuya ke pengikutnya mengenai tsunami ini? Jadi tsunami ini bisa terjadi karena mereka meminta izin, kayak ngobrol gitu ya sama Allah ya, minta izin sama Allah agar tsunami ini tercipta. Jadi mereka meminta izin untuk mendatangkan tsunami gitu ibaratnya ke dunia, untuk menghukum orang-orang yang pantas dihukum menurut mereka. Jadi karena orang-orang di sana itu nggak taat atau tidak mematuhi aturan yang menurut mereka benar, ya mereka pantas dihukum. Makanya mereka minta tsunami, blar dikasih sama Allah dan terjadilah tsunami. Jadi di sini tuh kayak seolah-olah mereka menunjukkan kalau ini hubungan gue udah bro banget nih sama Tuhan gitu loh, paham gak sih maksudnya? Jadi mereka mendoktrin pengikutnya kalau mereka punya power sebesar itu. Nah kepercayaan semacam ini karena memang sudah didoktrin sejak dini, itu sudah sangat mendarah daging di GISB. Bahkan pada tahun 2010 saat abuya meninggal, itu tuh mereka masih berpikir kalau ajaran abuya itu tidak berhenti di situ. Malah momen itu dianggap menjadi momen yang lebih baik karena pada saat abuya meninggal, dia itu akan menjadi lebih dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad. Jadi kalau pengikutnya berkomunikasi sama abuya, Allah dan Nabi Muhammad itu bisa mendengar langsung. Bahkan ikut kayak mungkin ngasih kisi-kisi atau ikut membantu keluh kesah pengikutnya lewat abuya. Kayak gitu, bener-bener halu banget. Dan ada satu fakta lagi yang cukup bikin kayak hah gitu ya guys tentang asrama ini. Jadi selama Zoe dan anak-anak yang lain itu, teman-temannya Zoe tinggal di asrama itu, orang tuanya itu bayar. Jadi orang tuanya itu membayar sejumlah uang untuk si anak-anaknya agar bisa belajar dan memakai fasilitas yang ada di asrama. Tapi tadi kita sempat ceritakan kalau misalnya si Zoe dan anak ini malah dipekerjakan dan tidak dibayar. Tapi ternyata mereka malah yang bayar gitu, orang tuanya yang malah bayar gitu. Jadi ya benar-benar kayak udah buta aja gitu sih. Jadi dieksploitasi segitunya gitu orang tuanya dan anak-anaknya yang ada di asrama ini.
Dan kalau misalnya mereka melakukan kesalahan nih, mereka akan dapat tindak kedisiplinan gitu. Tindak kedisiplinannya berupa apa? Berupa hukuman. Dan seringkali hukumannya itu berupa tidak dikasih makan. Jadi seringkali Zoe sama teman-temannya nih, kalau misalnya mereka telat sholat, itu mereka akan dihukum tidak bisa makan pakai lauk. Jadi benar-benar makan nasi doang. Nah, ya namanya juga anak-anak lagi remaja gitu ya, pasti ada momen-momen dimana mereka juga nggak bisa ngikutin 100% lah ajaran-ajaran Abuya atau rules yang ada di sana. Ada momen-momen dimana mereka ya membangkang kayak gitu ya, dan mereka capek karena kayak terus aja salah, terus ya dia dihukum, sampai akhirnya ya udah mereka kayak udah pasrah, ya udah deh nggak apa-apa, aku membangkang gitu. Nah, Zoe itu sampai dicap sebagai anak pembangkang, dan karena dia sudah membangkang, jadi dia banyak sekali seringkali mendapatkan hukuman sampai dia dikirim bolak-balik dari Malaysia ke Singapura, Malaysia ke Singapura, Singapura ke Malaysia kayak gitu, sampai akhirnya dia menetap di Penang, Malaysia. Itu berumur 16 tahun. Di sini dia menurut aku kayak udah capek gitu loh, karena dia dianggap sebagai pembangkang, dihukum juga udah sering. Jadi dia kayak ya udahlah, apapun yang gue lakukan mungkin nanti akan salah. Kenapa nggak sekalian aja gue berani gitu. Nah, di sini dia tuh semakin berani untuk mencari kebenaran. Sampai akhirnya pada suatu hari dia memberanikan diri untuk beli sebuah majalah. Mungkin berpikir kayak, wow, aku bisa dapat banyak informasi ya dari majalah ini. Jadi dia pengen tahu lah tentang hal-hal yang nggak ada gitu di asrama. Terus dia sembunyiin tuh majalah di lokernya dia dengan harapan ya nggak ketahuan gitu guys. Tapi ternyata salah satu pengurus JISB berhasil menemukan majalah yang disembunyikan oleh Zoe di loker, dan disitulah semua masalah muncul. Well, selain karena memang ternyata nggak boleh ya guys dapat informasi dari luar, karena memang harus ditutup kita pikiran dan segala informasi luar itu sama sekali nggak boleh masuk gitu ke kita. Zoe yang sudah membaca majalah itu pun jadi mendapatkan informasi baru. Banyak hal mulai dia pertanyakan, banyak hal mulai dia kritisi gitu. Dan itu membuat pengurus JISB atau mungkin gurunya tuh melihat kalau Zoe sudah mulai melenceng. Wah, ini udah berbahaya nih. Makanya harus diselamatkan. Di sini selamatkannya tanda kutip ya. Nah, sedihnya upaya penyelamatan dilakukan JISB ke Zoe itu adalah dengan menikahkan Zoe dengan salah satu pengurus JISB. Dimana kalau misalnya Zoe menolak, itu mereka mengancam akan mengeluarkan ibu Zoe dari keanggotaan JISB. Nah, Zoe itu takut banget kalau misalnya ibunya akan dikeluarkan dari JISB karena dia tahu seberapa taat orang tua mereka ke JISB. Dan jadi mau gak mau dia gak punya pilihan lain, pilihan dia cuma satu, yaitu menuruti perintah JISB. Dia setuju untuk dinikahkan, tapi anehnya tanpa pengetahuan orang tuanya. Nah, di sini nih setahu aku makin aneh nih ajarannya, karena kalau di ajaran agama Islam, perempuan itu tidak boleh dinikahkan atau tidak boleh menikah kalau tidak ada wali. Nah, yang jadi wali perempuan itu harusnya tuh ayah kandung kan. Tapi kalau misalnya ayah kandung udah nggak ada, ya yang harus menjadi wali itu ya pasti garis keturunannya si ayah gitu. Jadi yang masih ada hubungan darah atau masih ada garis keturunannya kayak tadi aku bilang gitu ya. Tapi kalau misalnya seandainya memang gak ada, baru pakai wali hakim. Jadi benar-benar intinya tidak boleh kalau tidak ada wali. Tapi yang dilakukan di JISB ini malah justru sebaliknya. Orang tuanya itu gak boleh tahu. Jadi mereka dinikahkan tanpa sepengetahuan orang tua, jadi otomatis ya gak ada walinya. Lagi-lagi cimio ya guys, ini setahu aku. Coba teman-teman yang kalau misalnya kalian tahu lebih detail, lebih lengkap mengenai perwalian ini, boleh tolong share di kolom komentar ya, biar kita sama-sama belajar. Nah, jadi singkat cerita, menikahlah si Zoe. Jadi dia nurut, dia mau ya udah sini gue nikah gitu kali ya. Dan dia baru bisa memberitahukan pernikahannya itu ke orang tuanya setelah dia menikah. Lucu ya, ngapain dikasih tahu kalau kayak gitu ya? Ya udah, intinya dia ngasih tahu orang tuanya kalau dia menikah itu setelah pernikahannya terjadi, dan dia nelpon mamanya. Nih, Zoe nih. Mah, aku udah nikah. Nah, sebagai orang tua pastinya kita kaget dong kalau kita tiba-tiba nerima telepon gitu ya dari anak kita, "Ma, aku nikah." Kayak beli kacang gitu di warung. Nikah tuh kan bukan main-main dan gak sesimpel itu guys. Tapi itulah yang dilakukan Zoe. Jadi dia nelpon mamanya seolah-olah kayak, "Ya udah Ma, nih aku udah nikah." gitu. Nah, sebagai seorang ibu ya pastinya ibunya kaget, dan itu respon yang normal banget, kayak ya kok bisa apa segala macam. Awalnya tuh kayak kaget, lebih ke
mau marah gitu mungkin ya, kaget kenapa dikasih taunya baru sekarang gitu. Tapi setelah Zoe ngejelasin ke ibunya kalau ini diatur, disahkan, dan disuruh sama GISB, respon emaknya Zoe bener-bener di luar nurul. Bukannya dia marah dan mempertanyakan kenapa GISB melakukan hal tersebut, tapi dia malah menenangkan Zoe. Dan dia bilang kayak, oh gitu, ya udah, GISB tahu apa yang terbaik buat kamu kok, kamu sabar dan ikutin aja ya. Bener-bener di luar nurul kan, maksudnya kayak itu anak kamu dinikahin sama orang lain dan kamu nggak tahu itu di sebelah mananya itu normal, dan itu ya protes gitu. Itu kalau mak-mak normal ya guys. Tapi jangan lupa latar belakang orang tua Zoe di sini, mereka adalah pengikut yang sangat taat, jadi doktrinnya itu udah masuk. Sayang banget emaknya Zoe menyetujui pernikahan itu gitu aja walaupun dia taunya terlambat. Dan sayang banget Zoe sudah menyetujui pernikahan itu karena pernikahan itu ternyata awal mula neraka buat Zoe. Ada yang namanya honeymoon phase gitu ya guys. 3 bulan pertama tuh lagi romantisnya. Ini gak sampai 3 bulan guys, belum 3 bulan, baru seminggu setelah Zoe nikah dia sudah mengalami kekerasan. Sekeras apa? Jadi suaminya itu pernah ngedorong kepala Zoe itu sampai dia itu kayak keteralis besi jendela itu sampai mentok kayak gitu, sampai dijedotin ke sana. Terus kan jatuh ya, otomatis lah ya, itu kan kepala kena besi gitu ya. Nah jatuh, si Zoe-nya jatuh, bukannya ditolong gitu diobatin apa segala macam, nggak, malah dilemparin lagi badannya ke tembok. Itu udah bener-bener nggak kebayang, itu bener-bener penyiksaan yang bener-bener sekeras itu harus dialami Zoe di seminggu setelah pernikahannya. Bukan cuman kekerasan fisik, dia juga harus mengalami banyak sekali kekerasan. Jadi dia harus memuaskan nafsu. Jadi kalau misalnya suaminya minta gitu ya, terlepas dari si Zoe ini lagi ngapain, kapanpun, dimanapun, dia harus mau. Bahkan sehari itu bisa sampai 4-5 kali sehari mereka berhubungan. Dan ini atas paksaan. Dan setahu aku itu kan harus konsen kedua belah pihak ya. Makanya ini aku bilangnya kekerasan seksual. Dia bodoh amat gitu Zoe mau atau enggak. Dia gak peduli. Begitu dia mau, ya Zoe harus memenuhi itu gitu. Kalau di film si Bid'ah itu kan ada istilah istri batin gitu ya, istri yang dinikahi hanya untuk pemuas hawa nafsu gitu ibaratnya, karena dia nggak ada status resmi sama sekali gitu. Nah Zoe ini memang tidak menjadi istri batin guys, kalau di sini dia nggak kayak di film Bid'ah. Tapi menurut aku apa yang dialami Zoe sama sakitnya, sama kerasnya, bahkan setraumatik itu, karena dia benar-benar disiksa hampir setiap hari. Dan bahkan orang-orang itu nggak bisa nolongin dia karena kan dia tinggal di rumah mertuanya gitu ya, di rumah ibu si suaminya ini, dimana di rumah mertuanya itu dia juga diperbudak gitu. Dia punya asisten rumah tangga, tapi si Zoe ini sama sekali nggak boleh dibantu sama sekali oleh si asisten rumah tangga ini. Dia nyuci baju nggak boleh pakai mesin, padahal di rumahnya itu ada mesin cuci, tapi dia nyuci harus pakai tangan. Jadi benar-benar kayak diperlakukan seperti bukan menantu, seperti another ART, bahkan lebih buruk dari ART. Sama ART aja kita baik gitu ya, ini Zoe itu tidak diperlakukan semanusiawi itu. Tapi suaminya ini lumayan ular, jadi kalau misalnya ibunya Zoe datang gitu nengok anaknya ke rumah, dia tuh tidak akan menunjukkan sisi-sisi biadab itu ke Zoe, tapi dia akan memperlakukan Zoe dengan sangat manis, sampai ibu mertuanya itu nggak tahu kalau Zoe itu mengalami kekerasan seperti itu. Dan ketika Zoe ngadu ke ibunya, tahu apa yang terjadi? Ibunya lebih percaya sama suaminya. Jadi bayangin guys, Zoe harus ngalamin itu semua dalam waktu 14 tahun. Sehari aja rasanya udah neraka. Ini gimana dia harus ngalamin itu 14 tahun. 14 tahun ada di neraka. Ya aku gak kebayang sih jadi Zoe gimana. Tapi dia masih bertahan dan dia masih, ya itu, dia masih punya semangat untuk hidup terlepas dari apa yang dia alamin setiap hari, terlepas dari keadaannya tuh benar-benar semenderita itu. Dan walaupun nih itu tidak terkecuali saat Zoe lagi hamil ya guys. Kalau misalnya orang lagi hamil itu kan harusnya dapat perhatian khusus, bahkan dimanja sama suaminya, disayang apa segala macam. Tapi itu tidak berlaku sama Zoe. Bahkan saat Zoe hamil yang keempat kali, ini ya Zoe lagi ngandung anak si suami dajalnya ini, yang keempat loh, 4 kali dia hamil, dia ditendang ke tembok, ditendang sampai alisnya robek. Itu dalam keadaan dia hamil. Mari kita berdoa semoga kita dijauhkan dari jodoh yang seperti ini. Amin amin.
Jiping Johjoh, kalau di Bali tuh Jiping Johjoh. Kalian pasti wondering, ini Zoe tuh udah hamil anak keempat gitu. Emang dia punya anak berapa sama si suami dajalnya ini? Jadi in total guys, at the end of the day dia akhirnya punya 9 anak. Tapi pas hamil kelima kalinya dia mengalami keguguran karena dia stres. Ya gimana gak stres guys, menurut kalian setiap hari disiksa kayak gitu pasti udah kena ke mental dan psikisnya Zoe kan. Sampai akhirnya di kandungannya dia yang kelima dia udah gak kuat dan mengalami keguguran. Dan itu menjadi trigger dia untuk minum pil KB. Jadi dia memutuskan untuk gak mau punya anak lagi nih, aku gak kuat gitu. Tapi apa yang terjadi, si suaminya ini ketika tahu Zoe memutuskan untuk minum pil KB biar gak punya anak lagi, suaminya marah besar. Dan dia malah bener-bener kayak benci banget ke Zoe. Bukan benci lagi sih, mungkin udah dipukulin lagi ya gara-gara ini. Karena menurut suaminya Zoe itu mencampuri urusan Tuhan, mencampuri urusan Allah. Karena anak itu adalah rezeki dan ketetapan dari Allah kan. Jadi kita nggak boleh turut campur kita mau dikasih anak berapa. Kalau misalnya hamil ya berarti itu rezeki dari Allah. Jadi itu harus bener-bener kita rawat gitu. Padahal maksudnya Zoe kan di sini dia bukannya dia menggugurkan ketika dia udah hamil, tapi dia minum pil KB supaya dia nggak hamil lagi gitu. Beda kan? Paham gak maksud aku? Jadi suaminya tuh bilang kayak gini ke Zoe pas Zoe bilang atau minta izin kalau dia mau minum pil KB supaya nggak punya anak lagi. Kata-katanya kurang lebih seperti ini ya. Kamu tuh tahu nggak? Kamu tuh udah ikut campur urusan Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih kamu banyak anak, berapapun jumlahnya, ya terima aja. Kamu nggak berhak menentukan apa yang kamu mau. Itu. Jadi Zoe benar-benar tidak berhak menentukan keputusan apapun walaupun itu menyangkut hidupnya sendiri. Dan akhirnya ya mau gak mau Zoe nurut. Setelah suaminya ngomong kayak gitu, dia berhenti minum pil KB sampai akhirnya dia punya anak 9. Jadi Zoe itu sekarang lagi ada dalam posisi yang sangat amat dilematis. Di satu sisi dia masih tetap mungkin ingin keluarganya utuh, makanya dia mempertahankan keluarganya sebegitunya. Tapi di satu sisi dia tahu kalau dia harus segera menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya dia melakukan upaya terakhir, yaitu menghubungi istri-istri Abuya. Yes, kalau misalnya kalian udah nonton film Bid'ah, kalian tahu kan di sana Walid, si karakter utamanya ini memiliki banyak istri. Nah itu juga yang terjadi di kejadian nyata sama si Abuya ini. Jadi dia punya banyak istri. Dan si Zoe berusaha untuk ngobrol gitu lah, bertukar pikiran atau bahkan meminta tolong sama istri-istri si Abuya ini. Tapi ya sesuai ekspektasi, makanya jangan berekspektasi. Karena dia lagi-lagi gak dapat apa-apa, dia malah dikasih doktrin balik kalau memang jalan Abuya seperti itu. Kalau Zoe harus bertahan karena ini alasan utamanya, suaminya Zoe itu adalah jalan menuju surga, kunci menuju surga. Jadi intinya situasi tidak berubah, waktu terus berlalu, Zoe benar-benar gak tahu harus gimana lagi. Sampai pada suatu hari dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya karena satu hal. Marah ketika tahu Zoe memutuskan untuk minum pil KB karena dia nggak akan bisa punya anak lagi, dan dia memaksa Zoe untuk legowo, nggak apa-apa kalau misalnya punya anak banyak, itu perintah Tuhan dan segala macamnya. Nah di bayangan kita suaminya mungkin kayak gitu karena dia memang suka gitu punya banyak anak gitu, dia emang suka sama anak-anak, sosok penyayang lah seperti itu. Tapi ternyata enggak. Jadi anak-anaknya Zoe ini juga disiksa sama ayahnya sendiri. Dan dia tega loh mukul anaknya yang masih berumur 5 bulan. Ya kebayangkan, namanya anak kecil umur-umur segitu tuh lagi aktif-aktifnya nangis, terus berisik lah, emang punya anak kecil tuh berisik gitu. Nah suatu saat Zoe itu ketiduran, si anaknya ini gak berhenti-berhenti nangis. Si ayahnya bukan yang ngebantu Zoe untuk menenangkan anaknya gitu, disayang-sayang gitu ya biar berhenti nangis. Enggak dong, anaknya diambil dan ditendang ke tembok sampai mental. Umur 5 bulan, kebayang gak? Itu masih sekecil ini guys, itu ditendang gitu aja ke tembok. Itu syukur-syukur nggak meninggal itu anaknya. Jadi kalau lagi dalam situasi kayak gitu tuh bener-bener keadaannya tuh kacau banget guys. Karena Zoe tuh nggak cuman harus melindungi diri dia sendiri, tapi juga melindungi semua anaknya. Yes, aku bilang di sini bener-bener semuanya. Semuanya tanpa pandang bulu bisa jadi korban ayah mereka sendiri. Misalnya nih anak pertama nih lagi dipukulin gitu ya. Terus Zoe kan lari itu ngelindungin anak pertama yang dipukulin. Nah si ayahnya tuh nggak akan lanjut mukulin anak pertama itu, tapi dia akan pindah ke anak lain secara random yang ada di dekat dia, dan itu akan lanjut dia pukulin. Nah begitu Zoe pindah lagi ngelindungin anak ini, dia akan nge-reach lagi dan ngambil lagi anak lainnya buat dipukulin. Pokoknya membabi buta. Jadi siapapun yang deket sama dia dan bisa dia pukulin, itu akan dipukulin sama ayahnya. Jadi bener-bener gak pandang bulu. Nah biasanya Zoe itu akan berusaha banget untuk menjauhkan anak-anak
yang lain ini dari jangkauan si ayahnya, biar nggak dipukulin, biar nggak jadi korban juga. Jadi dia pisahin, dia jauhin, dia selamatin dulu nih, baru dia akan nyelamatin anak yang lagi dipukulin. Jadi bener-bener kayak kacau banget. Nah, karena dia ngelihat anaknya bener-bener disiksa di depan mata, anak-anaknya juga ikut menderita, dia bertekad kuat banget untuk mengakhiri ini semua. Pernah satu hari, salah satu anak perempuannya itu datang ke Zoe dan bilang kayak gini, "Mah, aku udah gak kuat dan aku ingin keluar dari rumah ini. Tanpa atau dengan mama, aku akan keluar dari rumah ini." Akhirnya guys, yes, di tahun 2021, ini aku ngomong kayak bener-bener kayak lega banget ya, karena 14 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dan dari tadi kita sampai ngebayangin pastikan semenderita apa Zoe. Tapi syukurnya semua itu berakhir di tahun 2021, di mana Zoe memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke NGO. Buat teman-teman yang belum tahu NGO itu adalah singkatan dari Non-Governmental Organization, atau disebut juga sebagai LSM kalau Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat. Jadi non-profit gitu, bukan organisasi pemerintah gitu ya. Dan akhirnya Zoe bersedia untuk melapor polisi dengan tentunya bantuan dan didampingi terus oleh si LSM ini ya. Thank you LSM yang namanya tidak disebutkan oleh Zoe. Dan untungnya guys, emang mungkin udah jodohnya ya, penderitaan Zoe memang sudah harus berakhir gitu. Jadi proses laporan ini semuanya tuh lancar, jadi nggak ada masalah sama sekali. Dan si NGO-nya benar-benar ngebantu sepenuh hati. Terus polisinya juga benar-benar bekerja dengan benar ya, nggak yang kayak di film-film gitu polisinya harus dibayar atau gimana. Enggak, ini puji Tuhannya dia menanggapi kasus Zoe ini dengan serius, bukti-buktinya semua dikumpulin. Terus akhirnya Zoe bisa memproses ini ke pengadilan. Gimana nasib Zoe dan anak-anaknya setelah kasusnya ini lanjut gitu ya? Ya, Zoe dan anak-anaknya sudah diamankan, jadi mereka dibawa ke rumah aman, tempat perlindungan korban dan saksi. Wah, finally. Nah, setelah beberapa saat dia ngerasa udah aman semuanya karena dia stay di rumah aman. Jadi setelah aman, dia dengan bantuan adiknya kembali lagi ke Singapura, tempat orang tuanya. Nah, pada awalnya ibu Zoe itu kayak gak mau nerima gitu loh, kayak kamu kan udah nikah, ngapain kamu bla 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 segala macam. Lagi-lagi ini emang ibunya agak sedikit batu. Balik lagi kenapa? Karena didoktrin. Kita nggak bisa menyalahkan ibunya juga sepenuhnya, karena itu yang dia dapat berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi kita harus pahamin kalau kondisi orang didoktrin itu beda dengan kita yang berpikiran rasional gitu ya guys ya. Nah, tapi akhirnya setelah dibujuk, diceritain, dikasih tahu fakta-fakta, akhirnya ibu Zoe bisa menerima kembali Zoe untuk tinggal bersama di rumahnya. Tapi walaupun keadaan sudah jauh lebih baik untuk Zoe, tapi bukan berarti dia udah bisa 100% ngerasa tenang dan bahagia gitu guys. Enggak sama sekali, karena dia masih hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena Singapura itu kan kecil ya, jadi anggota-anggota GISB ini kenal satu sama lain. Dan jangan lupa, ibu Zoe itu masih jadi pengikut GISB. Jadi dia berusaha menutup apa yang menimpa dia itu rapat-rapat, biar anggota-anggota GISB yang ada di Singapura itu nggak tahu apa yang menimpa dia, karena nanti menimbulkan kontroversi lah, atau mengikuti kembali ajaran Abu ya dan segala macamnya. Dia nggak mau ribet gitu. Intinya dia berusaha menutup itu rapat-rapat. Tapi lama-lama namanya perempuan gitu ya, hati nuraninya itu tergerak gitu. Siapa tahu apa yang dia alami itu bisa membantu orang lain yang juga mengalami hal yang sama. Jadi pelan-pelan dia mulai sedikit demi sedikit terbuka gitu. Jadi kalau misalnya ada yang cerita pengikut GISB gitu, misalnya ada yang mengalami hal yang sama, dia mulai cerita. Atau ada yang main ke rumah ibunya dia mulai cerita tentang hal yang menimpa dia, dengan harapan semoga orang-orang tuh mulai aware gitu. Nggak 100% mengikuti ajaran yang diberikan ke kita gitu ya. Mungkin harapannya Zoe itu. Untuk kasusnya gimana tuh sekarang? Untuk kasusnya sendiri sebenarnya Zoe masih nunggu, ini prosesnya panjang ya untuk pengadilan. Jadi dia masih nunggu proses peradilan, dan dia juga masih nunggu suaminya itu untuk mendapatkan hukuman gitu. Tapi ya sampai sekarang memang belum ada kelanjutannya. Jadi kalau misalnya kalian tahu kelanjutannya gimana, misalnya ada update segala macam yang kalian tahu yang belum aku sebutin dari cerita tadi, kalian bisa tambahin di bawah. Tapi yang jelas untuk Zoe sendiri, dia berusaha move on dan melanjutkan hidup, walaupun sebenarnya dia ngerasa dengan semua kejadian yang menimpa dia yang sangat traumatis, dia mungkin udah gak punya masa depan. Tapi dia percaya kalau anak-anaknya punya masa depan yang jauh lebih baik. Oke guys, jadi itu tadi cerita Zoe yang finally bisa menemukan kedamaian, walaupun harus terseok-seok, harus menderita, harus mengalami
begitu banyak kepahitan selama total kurang lebih mungkin ada 24 tahun selama hidupnya, karena dari dia benar-benar kecil kan. Tapi jujur aku salut banget memang semangat dan naluri seorang ibu, benar-benar kayak oke, untuk dia tuh nggak apa-apa gitu, dia boleh salah dan boleh menderita apa segala macam, tapi anak-anaknya tuh nggak boleh. Makanya dia akhirnya memutuskan untuk melawan, dan itu menjadi titik balik dalam kehidupannya Zoe. Dia berjuang demi anak-anaknya. So ya, semoga Zoe kedepannya dia dan anak-anaknya pastinya terhindar dari penganut-penganut GISB yang lain. Semoga dia nggak masuk lagi ke dalam lingkaran setan itu dan bisa menjalani hidupnya selayaknya orang normal gitu ya. Tapi belum selesai guys kisahnya sampai di sini. Sebenarnya kisah Zoe udah, tapi tadi aku masih utang sama kalian. Aku masih harus melanjutkan cerita mengenai GISB. Kalian ingat kan tadi aku bilang tahan dulu karena kita akan bahas di akhir. Dan inilah saatnya. Kita akan balik bahas GISB, perusahaan yang mengaku perusahaan syariah, padahal sebenarnya di balik itu banyak banget kasus-kasus yang bisa dibilang udah termasuk kriminal, kasus-kasus kejahatan yang dilakukan sama GISB ini. Oke, jadi Global Ikhwan Services and Business Holdings atau yang dikenal dengan sebutan GISB yang dari tadi kita udah sebutin, itu ternyata adalah perusahaan internasional yang kekayaannya itu mencapai 1,21 triliun. Emang kaya banget dan emang besar banget. Dia ada di kurang lebih 20 negara dan menguasai kurang lebih 400 sektor bisnis. Yaitu dia, makanya kekayaannya itu senilai 1,21 triliun guys. Bisnisnya GISB sendiri ini tadi ada 400 sektor, itu memang melebar ke banyak sekali bidang guys. Jadi di bawah nama lain dia juga membangun sekolah private dan welfare homes atau panti sosial. Private school ini adalah tempat di mana Zoe tinggal. Yang tadi kita sebut asrama, nah itu dia. Jadi orang tua yang memasukkan anaknya ke sana tuh harus membayar sejumlah uang agar anaknya bisa dididik di sana. Tapi ada juga ini namanya panti sosial. Jadi panti sosial ini itu diperuntukkan bagi anak-anak yatim piatu dan anak dari para member GISB yang enggak bisa dirawat oleh orang tuanya. Jadi kalau kita ngeliat kesannya, wah baik banget ya, dia bener-bener care sama orang yang enggak mampu, sama orang-orang yang susah gitu, anak-anak yatim piatu tadi yang udah misalnya ditelanterin sama orang tuanya atau nggak punya orang tua gitu. Tapi ternyata itu hanya kedok semata. Jadi setahun yang lalu, di tahun 2024 kemarin, polisi menemukan kekerasan seksual yang terjadi di panti sosial itu. Jadi anak-anak pria di sana yang masih kecil itu ternyata disodomi oleh penjaganya. Dan gak cuman itu, mereka juga dididik untuk melakukan hal yang sama ke teman-temannya. Terus alat dari mereka kecil ini suka dipegang-pegang sama penjaga-penjaga yang ada di sana dengan alasan treatment medis. Selain itu udah yang paling maksimal sih menurut aku, tapi mereka juga ngalamin kekerasan fisik yang gak kalah menyakitkan. Misalnya kayak ditempelin sendok panas. Itu udah di luar akal sehat banget gitu. Walaupun tujuannya katanya mendisiplinkan, tapi disiplinnya tuh pakai kekerasan yang benar-benar keras, udah sampai menganiaya jatuhnya, malah bisa bikin orang luka, cacat, dan sebagainya. Udah benar-benar keterlaluan pokoknya. Nah, setelah kasusnya mencuat ke publik, pastinya GISB yang punya image yang bagus gitu ya di mata publik, atau bagusnya tuh cuma di mata mereka doang, ya aku gak tahu. Tapi yang jelas mereka menyangkal bahwa ada kejadian atau kasus semacam itu di panti sosial tersebut. Tapi di sini memang namanya jalan Tuhan ya guys. CEO-nya sendiri itu malah blunder. Jadi setelah pengurus GISB mendinai, dia malah mengconfirm dengan menyatakan bahwa iya memang bener kok ada yang tapi 1 atau 2 kasus lah, nggak semuanya, nggak sebanyak itu kok. Jadi secara langsung dia juga membenarkan gitu kalau memang ada kejadian itu, walaupun cuma 1-2 orang. Tapi ya walaupun 1-2 orang itu udah salah gitu, dan emang pantas untuk dilaporin ke polisi gitu. Jadi emang kayak logikanya ini nggak jalan atau gimana ya, si CEO itu kayak dengan santainya dia mengkonfirm itu, tapi kayak ngerasa nggak bersalah dan seolah-olah kayak mewajarkan gitu loh. Nah ya jadi nggak bisa terima dong publik lah adanya keblunderan itu, makinlah diusut. Dan ternyata setelah diusut memang terbukti telah terjadi penganiayaan secara masif, nggak cuman ke 1-2 anak doang. Nah ditambah lagi dengan adanya laporan dari Zoe, makinlah diusut lagi nih si GISB, dan ternyata tidak terbukti hanya melakukan kekerasan, tapi juga telah terbukti melakukan penggelapan pajak, pengajaran Islam yang menyimpang, dan perdagangan manusia. Setelah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, akhirnya polisi menyergap panti sosial GISB dan menyelamatkan anak-anak yang menjadi korban. Si anak-anak ini tuh gak dijemput guys sama orang tuanya, karena sebagian orang tuanya tuh ngerasa malu dan mereka tidak mengakui anak mereka. Padahal polisi udah bener-bener ngebuktiin gitu dan menemukan bukti kalau
ya emang mereka orang tuanya gitu, tapi mereka nggak mau mengakui itu anaknya setelah anaknya tertimpa musibah. Nah, situasi yang aneh ini bikin polisi tuh semakin curiga. Jangan-jangan memang sengaja nih anak-anak dimasukin ke panti sosial ini biar semakin banyak orang berdonasi. Sekarang tuh kayak ada pengemis gitu kan, suka rame di jalanan pas segala macam, itu ibaratnya emang dibuat biar banyak yang mengemis, jadi banyak orang yang ngasih donasi, padahal sebenarnya itu terorganisir gitu. Nah, sama aja kayak si GISB ini, bedanya dia ada rumah dan ada organisasinya. Dan sebenarnya orang tuanya itu mungkin juga kayak takut kali ya, karena kalau mereka mengakui itu anak mereka dan mereka terbukti menyetujui apa yang dilakukan oleh GISB, mereka juga pasti terbukti salah gitu, dan mereka harus dapat hukuman. Makanya mereka daripada mereka kena juga, mereka memilih untuk menolak mengakui bahwa itu adalah anaknya. Terus tadi aku kan pernah cerita juga kalau Zoe yang belajar di asrama di private school itu, dia belajar tentang ajaran Abuya. Dia tuh banyak gitu punya buku-buku yang isinya tuh ajaran Abuya. Akhirnya itu juga dicek oleh kepolisian dan memang dibuktikan bahwa itu adalah ajaran Al-Arqam yang memang sudah terbukti dan ditetapkan sesat oleh pemerintah Malaysia sejak tahun 1994. Ya, jadi itu dia hubungannya guys. Jadi Zoe, Al-Arqam dan GISB. Ya gimana nggak berhubungan, emang pendirinya kan sama. Tadi kan masih ingat kan si Ansyari Muhammad. Dia yang mendirikan Al-Arqam, tapi itu memang akal-akalan dia setelah Al-Arqam di-ban dan tidak diberikan izin untuk beroperasi secara legal gitu, dia malah mendirikan GISB. Versi lebih advance malah, karena GISB tuh banyak banget bisnisnya. Kalau Al-Arqam sebelumnya tuh lebih kayak organisasi Islam. Kalau ini malah banyak gitu, merambah bisnisnya tuh banyak gitu, dan mungkin ya itu memang akal-akalan dia untuk memperluas jaringan bisnis dengan nama baru GISB itu dengan meraup lebih banyak keuntungan lagi. Jadi sebenarnya ini cara dia ngetrik pemerintahan Malaysia aja. Iya, Al-Arqam udah nggak ada memang, tapi namanya doang diganti. Sebenarnya Al-Arqam itu berdiri di GISB dengan bisnis yang lebih luas dan bidang yang lebih banyak gitu cakupannya. Pinter juga ya dia ya, tapi pinter in a bad way. Untuk Al-Arqam sendiri dia memang sudah cukup lama berdiri di Malaysia. Jadi dia udah ada dari tahun 1968. Jadi dia sudah beroperasi puluhan tahun tuh sebelum dia di-ban. Nah, memang oleh pemerintah Malaysia dia itu ditetapkan sebagai sekte aliran sesat karena nggak cuman ajarannya aja menyimpang ya. Karena dia bilang dia itu bisa terkoneksi dengan Nabi Muhammad, bisa terkoneksi dengan Allah dan mendapatkan wahyu ya, which is itu udah emang sesat banget. Karena memang agama Islam yang benar tuh tidak mengajarkan hal seperti itu gitu. Dia kayak halu dan ngarang sendiri gitu. Tapi di satu sisi juga yang lebih membahayakan dan lebih mengancam menurut Malaysia adalah dia itu berencana untuk mendirikan negara Islam sendiri di Malaysia. Itu sama aja kayak pemberontakan gak sih? Untuk kasusnya sendiri, ini kasus sudah viral banget di Malaysia dan udah jadi kasus nasional. Terus para petinggi GISB juga sudah ditangkap, termasuk anaknya Ansyari Muhammad. Kalau si Ansyari Muhammad atau si abunya sendiri kan emang sudah meninggal ya, tapi anak-anaknya juga udah ikut ditangkap dan sekarang kasusnya itu sedang memasuki proses persidangan di Malaysia. Tapi walaupun mereka udah terbukti bersalah gitu dan ditetapkan sebagai tersangka gitu ya, tapi mereka tuh kayak nggak punya malu gitu loh. Para petinggi-petinggi ini itu benar-benar kayak masih ngerasa mereka tuh di atas angin. Kalian bisa lihat dari video yang akan kita tonton. Kayak jumpa fans ya jadinya ya, bukan kayak ditangkap ya. Lebar banget senyumnya. Sumringah sekali. Iya, ini tuh kayak lagi jumpa fans antara pengikut dan pengurus gitu. Padahal pengurusnya ini lagi mau diadilin. Lawyer Datuk Rosli Kamarudin, representing 21 of the accused, except for 72-year-old Hamimah Yaqub, informed the court that bail applications for his clients were in progress. Kita bisa lihat ya di video tadi, itu mereka lagi kayak halal bihalal, padahal itu mereka lagi jalan untuk masuk ke ruang sidang dengan tangan yang terborgol, tapi kayak nggak ada perasaan salah sama sekali. Mereka senyum dengan sumringah, tanpa rasa bersalah, bahkan bisa kayak dada-dada ke pengikut-pengikutnya. Dan lucunya lagi pengikutnya itu dengan posisi kayak gitu, maksudnya mereka mau sidang loh, udah terbukti salah gitu ya, maksudnya ada banyak bukti yang menunjukkan mereka salah, masih salim dan kayak masih menganggap mereka tuh nggak salah. Paham gak sih, kayak mereka tuh dewa gitu ya, kayak nggak bisa salah gitu kali ya. Dan kalau kalian perhatiin juga nggak cuma ada cowok loh tadi, itu banyak pengurus-pengurus yang perempuan, dimana miris banget ngelihat itu karena korbannya juga perempuan gitu. Banyak banget korban perempuan yang ada di sana, tapi pengurusnya yang notabene perempuan itu bisa melakukan itu ke sesama perempuan, bukannya melindungi gitu. So ya, ini sebuah fenomena yang menurut aku nggak masuk akal, tapi memang bisa terjadi dan sudah sering kali terjadi gitu. Makanya diangkat film bid'ah itu gitu.
Itu tadi kisah dari Zoe, salah satu korban dari kekerasan atau eksploitasi yang mengatasnamakan agama. Ingat di sini kita tidak membicarakan atau menjelek-jelekan tentang agama tertentu karena pelakunya itu adalah si oknumnya yang mengatasnamakan agama tersebut. Karena aku sih percaya kalau agama itu pada dasarnya mengajarkan kita hal-hal baik dan ya itu akan membuat kita untuk menjadi orang lebih baik, bukan seperti yang dilakukan di oknum-oknum dalam cerita ini. Dan buat teman-teman yang wondering, ini beneran dari kisah nyata. Kalau Bid'ah itu memang filmnya, tapi cerita yang aku cerita ini dari kisah nyata dan kalian bisa dapat informasi untuk lengkapnya di media-media Singapura, media Malaysia gitu. Yang paling banyak yang ngebahas itu ada CNA, Channel News Asia, and The Star. So thank you so much. It's a long story. Thank you banget buat kalian yang dengerin cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian enjoy nontonnya dan yang paling penting kalian bisa ambil pelajaran dari tema cerita kita pada hari ini. Buat yang suka sama konten ini boleh banget like, share, and subscribe karena seperti yang aku bilang ini akan menjadi segmen rutin dan pastinya kalian gak mau ketinggalan. Dan kalau misalnya kalian punya cerita yang menarik yang mau kalian share, either itu horror, crime, thriller yang menurut kalian seru gitu untuk di-share dan dibagikan, diobrolin, didiscuss, please banget kalian bisa kirim selengkapnya ke email ini. Nanti aku dan timku akan cek. So guys, what do you think about this case? Kalau menurut aku personally ini menjadi sebuah alarm di mana apa yang wajar, apa yang tidak wajar seperti itu kadang kita tuh suka lupa. Apalagi kalau sudah mengatasnamakan agama. Itu menjadi topik yang sensitif kalau kita men-challenge atau kita mengkritisi itu seolah-olah kita tuh kayak berdosa gitu ya karena lagi-lagi bawa nama agama. Tapi karena itu banyak oknum-oknum yang memanfaatkan agama untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka. Dan itu pastinya nggak bisa kita biarin dan kita mulai harus peka karena ini udah sering banget terjadi. Di Indonesia udah pernah kejadian, di negara tetangga udah sering, dan ini merupakan fenomena dunia sih, bukan terjadi di sekitar kita aja tapi kayak di setiap bagian negara itu pasti ada. Kalau misalnya kalian pernah dengar kasus JMS yang terjadi di Korea, sama kasusnya seperti ini, mengatasnamakan Tuhan, pengantin Tuhan, padahal korbannya itu hanya dijadikan pemuas nafsu pribadi, sama kayak si Ansyari Muhammad, sama kayak Zoe yang harus mengalami kekerasan, eksploitasi, penganiayaan, dan berbagai macam hal menyedihkan lainnya. Dan korbannya bukan Zoe doang loh, itu ada banyak, ada ribuan, puluhan ribu yang kita nggak tahu, yang mungkin ada di sekitar kita. So please, coba buka mata, buka telinga, dan selalu peka sama apa yang terjadi di sekitar kita.